Assalamualaikum, halo guys, dengan Giri di sini. Dan untuk video kali ini saya mau ngebahas mengenai frame rate dalam video, terutama kalau kita ngedit di Adobe Premiere Pro. Dan nggak pakai lama, yuk langsung kita cek videonya. Sebelum mulai, pastiin teman-teman set untuk nonton video ini di 60 frame per second. Karena nanti bakal ada perbandingan video dari beberapa frame rate, dan baru bisa kita lihat bedanya kalau kalian set video ini di 60 frame per second. Oke? Frame rate atau yang biasa dikenal dengan istilah FPS atau frame per second pada sebuah video, secara arti dalam bahasa Indonesia adalah jumlah frame atau gambar yang ditampilkan setiap detiknya. Jadi, kalau teman-teman lihat sebuah video bergerak, sebetulnya bukan gambarnya yang bergerak, tapi teman-teman lihat beberapa gambar yang ditampilkan secara berurut, sehingga gambarnya kelihatan bergerak. Semakin besar frame per second-nya, artinya semakin banyak gambar yang ditampilin. Misalnya, ini adalah video dengan 1 frame per second. Lalu ini adalah 5 frame per second. Dan ini adalah 15 frame per second. Lalu kita lihat yang 30 frame per second. Dan yang terakhir adalah di 60 frame per second. Bisa teman-teman lihat perbandingannya dari 1 frame per second sampai 15 frame per second masih kelihatan banget patah-patahnya. Tapi kalau kita bandingin yang 30 frame per second dengan yang 60 frame per second, ini agak susah bedainnya. Dan itulah alasan kenapa kita nggak selalu harus pakai frame rate yang tinggi. Karena bedanya nggak terlalu jauh, tapi kita harus ngorbanin 4 hal. Karena video frame rate tinggi itu butuh file size yang besar, jadi kita butuh storage yang lebih besar untuk merekam videonya, kemudian kita juga butuh kuota yang besar untuk bisa nonton videonya, sedangkan kuota kan mahal bro. Dan yang terakhir juga kita butuh koneksi yang lancar untuk bisa nonton videonya, karena file size-nya besar, otomatis butuh koneksi yang lebih lancar. Lalu juga kualitas dari video kita juga bisa nurun, karena video dengan frame rate yang tinggi itu butuh cahaya yang lebih besar, sehingga otomatis untuk bisa dapetin kualitas gambar yang sama dengan frame rate yang rendah, kita harus nurunin ISO-nya, yang otomatis berdampak pada kualitas videonya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, idealnya pada saat kita syuting, kemudian editing, dan terakhir dipublish itu pakai frame rate yang sama. Jadi misalnya kita syuting pakai 30, kemudian editing juga pakai 30, dan publishnya pakai 30 frame per second. Tapi mungkin teman-teman penasaran, kalau misalnya saya syuting pakai 60 frame per second, kemudian editingnya pakai 30 frame per second, atau misalnya sebaliknya, kita syuting pakai 30, tapi kemudian editingnya pakai 60, itu apa yang bakal terjadi? Jadi gini, misalnya kita punya video mentah di 60 frame per second dan kita edit dengan sequence setting di 30 frame per second. Maka nanti secara sistem Premiere Pro bakal ngebuang 1 frame tiap 2 frame yang ada. Jadi hasil akhirnya bakal di 30 frame per second sesuai dengan sequence settingnya. Dan kalau kebalikannya, misalnya kita punya video mentah di 30 frame per second, tapi kita edit di sequence setting 60 frame per second, berarti pada setiap 1 detik kita butuh 30 frame tambahan. Maka si Premiere Pro bakal otomatis nambahin frame yang sama tiap 1 frame yang kita punya. Jadi bakal ada frame ganda di video kita. Jelas ya? Dan kalau kita lihat kualitas videonya, misalnya ini adalah video yang disyuting pada 30 fps tapi diedit pada 60 fps. Sedangkan ini adalah video yang baik di syuting maupun editingnya sama-sama pakai di 60 fps. Kelihatan ada sedikit perbedaan smoothnya, tapi nggak terlalu jauh kan? Jadi kalau kita hanya bikin video untuk YouTube yang kualitas dari video itu bukan selling point utama dari konten kita, mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau kalian profesional filmmaker yang otomatis perbedaan kualitas sedikit aja itu bisa memberikan value yang berbeda, ya mungkin beda cerita lagi. Jadi ya otomatis tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Walau yang terbaik tentunya kita atur dari awal berapa frame rate yang kita butuhkan untuk pada saat kita syuting, kemudian editing dan publishing. Sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan.
Nah, bahasan terakhir dari frame rate ini adalah slow motion. Prinsip dasarnya gini, katakanlah kalian punya 1 detik video dengan frame rate 30 frame per second, lalu kalian mau bikin video ini jadi slow motion di 50%. Artinya video yang tadinya 1 detik bakal jadi 2 detik kan ya? Nah, 30 frame yang tadinya ditampilin dalam 1 detik ini bakal dibagi jadi 2 detik yang artinya videonya bakal jadi 15 frame per second. Which is kita sama-sama tahu videonya bakal jadi patah-patah kayak gini. Nah, solusinya kalian cukup atur frame rate kamera kalian sesuai dengan perlambatan yang kalian inginkan. Untuk dapetin hasil slow motion yang optimal, teman-teman bisa pakai rumus ini, yaitu frame rate editing dibagi dengan persentase kecepatan yang diinginkan, hasilnya sama dengan frame rate syuting kita. Jadi, misalnya teman-teman ngedit di 30 frame per second dan mau ngelambatin videonya jadi 50%, maka 30 dibagi dengan 0,5, jadi bagusnya kalian syuting di 60 frame per second. Gampang ya? Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai frame rate video, dan semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.